Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak cintai? Semoga kalian semua selalu tetap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai pengenalan Asmaul Husna, yang mana bahwasannya pada minggu yang lalu kita telah mempelajari beberapa asma dari Asmaul Husna, yakni mengenai Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mengenai asma Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Untuk itu, betapa pentingnya materi pada kuliah ini, Bapak harap kalian mempersiapkan segala sesuatu secara teknisnya dengan baik agar kalian dapat mengamati serta mempelajari materi pada hari ini dengan baik. Nah, pengenalan mengenai Asmaul Husna yang selanjutnya yakni mengenai Al-Jami'. Al-Jami' berarti bahwa Allah Maha mengumpulkan secara bahasa. Balik lagi ya, setiap pengertian itu pasti terdiri dari secara bahasa atau lugotan dan secara istilah atau bahasa Arabnya sama ya, istilahan. Al-Jami' secara bahasa tadi telah Bapak singgung, artinya bahwa Allah Maha mengumpulkan atau menghimpun. Artinya bahwa Allah Maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau berserak. Nah, makna al-jami atau mengumpulkan ini terbagi menjadi dua, yakni Allah menghimpun kita di dunia dan kedua di akhirat. Apa contohnya al-jami yang berada di dunia? Contohnya adalah bahwasannya perhimpunan atau Allah menghimpun di antaranya menghimpun seluruh makhluk atau mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, apa yang telah kita ketahui bersama bahwasannya di Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, suku, budaya, bahasa. Dan keanekaragaman itulah hendaknya oleh kita bersama-sama mengamalkan mengenai pembelajaran pada bab yang sebelumnya, yakni mengenai tenggang rasa atau mengenai solidaritas antara sesama penduduk ya, ukhuwah atau persaudaraan. Berbagai macam etnis agama seyogianya kita jaga bersama. Artinya kita harus saling toleransi, harus saling tenggang rasa terhadap berbagai macam etnis, suku, agama, warna kulit tertentu. Bukan berarti bahwa kita sebagai warna kulit yang paling banyak, mayoritas, kita semena-mena terhadap warna kulit yang lain atau ras yang lain. Itu sama sekali tidak dibenarkan oleh Islam. Justru Islam seyogianya mengajarkan kita bahwa persamaan, persaudaraan maupun seagama, persaudaraan dalam ruang lingkup satu negara, dan persaudaraan dalam ruang lingkup basyariah atau kemanusiaan itu sendiri. Jadi artinya bahwa Allah mengumpulkan dengan asma al-jami'nya, dengan sifat al-jami'nya, mengumpulkan kita semua di dunia untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi itu makna dari al-jami' di dunia.
Dan juga makna al-jami di dunia ini berhubungan erat dengan makna al-jami di akhirat. Seperti apa hubungannya? Ini sangat kentara sekali ya, bahwasannya kita di akhirat nanti kelak akan bersama-sama dengan orang-orang yang satu golongan dengan kita di dunia. Karena ini menjadi barometer ya. Barometer kita hidup di dunia dengan lingkungan seperti apa, golongan-golongan seperti apa, maka di akhirat juga tidak jauh akan seperti itu. Artinya bahwa apabila kita hidup di dunia bersama-sama dengan orang-orang, bergolongan dengan orang-orang yang solih, maka tentu saja kita harapkan di akhirat nanti akan dikumpulkan juga, akan dihimpun juga bersama-sama dengan golongan-golongan orang yang solih. Mengapa seperti itu? Ya ini karena menjadi barometer. Barometer artinya ukuran, indikator bahwa kita hidup di dunia bersama. Mayoritas hidup dengan siapa, maka di akhirat juga dengan siapa. Hal ini pun menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa siapa yang kita idolakan di dunia ini dan siapa pula yang kita turuti di dunia ini. Mungkin sekarang melihat dengan perkembangan zaman, perkembangan globalisasi ini, yang bisa kita mengidolakan seseorang hanya dari gadget saja. Misalkan kita mengidolakan artis Korea gitu ya. Sekarang kan zamannya K-pop seperti itu. Untuk mengidolakan seseorang itu tidak apa-apa ya, maksudnya untuk motivasi kita menjadi lebih baik lagi itu tidak apa-apa. Namun hal seperti itu seharusnya ada batasannya. Batasan-batasan apa yang harus kita pegang mengenai mengidolakan seseorang tadi. Kalau umat muslim tentu saja yang diidolakannya adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi manusia yang sempurna mengenai akhlak dan budi pekertinya kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan bentuk idola kita kepada Nabi Muhammad yaitu mencontoh atau meneladani akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti apa yang kita ketahui semua, anak-anak semuanya, bahwa Islam di dalam kehidupan ini mencontoh atau memiliki suri tauladan yang baik. Dari mulai kita tidur atau bangun tidur hingga kita tidur lagi, itu semua ada dan dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, mengenai tema kali ini, mengenai Asma al-Jami ini, hendaknya agar kita semua dihimpun atau dikumpulkan kelak di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Bagaimana caranya? Banyak menjadi ukuran kita untuk kelak nanti dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Yang kita lakukan sekarang misalkan mendengarkan dan menjalankan apa-apa yang disarankan oleh orang-orang soleh tersebut. Misalkan sholat tepat waktu, itu semua orang soleh pasti melakukannya. Berbakti kepada kedua orang tua, orang-orang soleh juga pasti melakukannya. Karena kita disuruh atau diwajibkan untuk sholat, maka kita juga harus melaksanakan sholat agar kita semua kelak dikumpulkan bersama-sama dengan orang soleh. Seperti itu. Jadi mengidolakan seseorang tidak apa-apa, asalkan tidak berlebihan. Kalian harus tahu batasan-batasan apa yang tidak boleh dilanggar secara syariat Islam. Untuk itu
Bapak menghimbau agar kalian lebih membaca. Sekarang banyak ya di media-media mengenai ceramah-ceramah ulama atau kiai yang mengajarkan suri tauladan Nabi Muhammad, agar nantinya kalian perbanyak mendengarkan, agar nantinya kita semua insya Allah bersama-sama dikumpulkan dengan orang-orang soleh, karena Allah maha mengumpulkan atau maha menghimpun atau al-jami'. Nah, al-jami' ini seperti juga yang minggu lalu, setiap asma-asma Allah yang 99 ini pasti ada di dalam Al-Quran. Salah satunya yakni mengenai al-jami'. Bunyi ayatnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, Rabbana, ya Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau jami'un nas, maha mengumpulkan manusia, liyaumin, untuk menerima pembalasan pada hari la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad, tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran ayat 9. Nah, sudah jelas ya bahwa di ayat ini Allah akan mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasannya, tentu saja ya, pada hari yang tidak ada keraguan padanya, yakni hari pembalasan ya. Tentu saja pembalasan ini berimplikasi pada bagaimana kehidupan kita di dunia. Selagi kita di dunia berkumpul bersama orang-orang soleh, menjalankan syariat-syariat Islam sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad, insya Allah kita semua akan dikumpulkan bersama di akhirat nanti. Itu yang menjadi cita-cita seorang muslim. Oleh karena itu, di sini Bapak menghimpun ya, merekomendasikan atau menghimbau agar kalian banyak-banyak berdoa agar kita semua dimasukkan atau dihimpun bersama kelak di akhirat. Ini adalah doanya. Rabbi habli hukman walhiqni bis-sholihin. Rabbi habli, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hukman, diartikan ilmu, walhiqni, dan masukkanlah aku bis-sholihin, ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Bapak harap kalian semua menghafalkan doa ini dan memperbanyak doa ini kapanpun, terlebih ketika kalian telah melaksanakan sholat ya. Paling nggak sampai 10 detik lah ya membaca doa ini mah. Luangkan waktu 10 detik di dunia untuk kebahagiaan yang abadi, untuk kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat. Tidak ada ruginya ya kita menyisihkan waktu sedikit di dunia untuk kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Untuk itu doa-doa yang tadi Bapak sampaikan, Bapak harap kalian mengamalkan di segala waktu ya. Dan tentu saja karena kita sudah mengetahui sebagian arti-arti dari Asmaul Husna, diawali doa tersebut hendaknya diawali dengan asma-asma Allah tersebut. Nah, untuk selanjutnya
yakni mengenai al-adl. Bapak akan membahas terlebih dahulu mengenai al-adl ini sendiri secara bahasa, bahwa al-adl atau adlu berarti bahwa lurus ya, sama berasal dari akar kata adalah. Artinya bahwa jika seseorang memiliki sifat adil, isim fa'ilnya adil, maka orang tersebut akan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama ya, bukan ukuran yang ganda. Misalkan seorang ayah yang adil memiliki 2 putra. Yang pertama berumur 20 tahun, yang kedua berumur 5 tahun. Kedua anak ini meminta kepada ayahnya pisau ya, sebuah pisau. Seorang ayah memiliki 1 pisau. Tentu sang ayah yang adil ini akan memberikan pisau tersebut kepada anak yang pertamanya ya, anak yang 20 tahun. Menurut anak yang kedua yang berumur 5 tahun, mengapa ayah tidak memberikannya kepada saya? Karena ayah tersebut ya, anak ayah yang adil tadi memikirkan bahwa anak yang 5 tahun belum cukup umur untuk memainkan sebuah pisau gitu ya. Anak yang pertamanya ini yang berumur 20 tahun mungkin sudah mengetahui bahaya apa yang terkandung di dalam pisau apabila tidak bisa menggunakannya. Tentu hal tersebut, anak yang 5 tahun tersebut kemungkinan tidak cukup umur untuk memainkan sebuah pisau yang ada, malah hanya akan melukainya. Nah, itu adalah sepintas mengenai adil secara bahasa. Adil secara bahasa juga dimaknai dengan wad'u syai'in fi aw'ala mahalihi. Wad'u syai'in menempatkan sesuatu fi mahalihi, di dalam tempatnya ya. Ada tempat yang semestinya. Jadi itu adalah adil secara makna. Wad'u syai'in fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika ayah tadi menempatkan atau memberikan pisau kepada anak umur 5 tahun, itu bukan berarti ayah tersebut tidak adil ya. Justru itu karena keadilan dari ayah tersebut, mempertimbangkan manfaat dan madaratnya atau manfaat dan bahayanya, maka anak umur 5 tahun tadi tidak diberikan pisau. Mungkin saja anak 5 tahun tersebut merengek, menangis, mengapa ayahku tidak adil, tidak memberikan pisaunya kepadaku, karena pengetahuan dari anak 5 tahun tersebut belum wawasannya belum seperti seorang ayah ya. Tentu saja pengetahuannya yang lebih luas gitu ya. Begitupun juga dengan adil yang dimiliki oleh Allah ya, pada sifat al-adl ini. Apabila kita melihat bahwa keadilan Allah ini pasti bersifat mutlak, artinya bahwa tidak ada seorang pun atau tidak ada apapun yang mempengaruhi keadilan Allah. Mungkin saja kita sebagai makhluknya yang pengetahuan kita jauh tidak ada bandingannya dengan pengetahuan Allah yang maha begitu luas, akan beranggapan sewaktu-waktu beranggapan bahwa manusia tidak diperlakukan adil oleh Tuhannya. Apabila kita melihat secara objektif lagi, tentu hal tersebut berdasarkan atas keadilannya, karena pengetahuan manusia belum atau tidak akan menyamai pengetahuan Allah. Dan asma al-adil ini juga
disertai dengan sifat kasih sayangnya. Contohnya sifat kasih sayang Allah dari sifat al-adil ini, seseorang yang memiliki niat buruk, niat jahat, tidak serta-merta dicatat dalam niatnya. Apabila seseorang tersebut melakukan kejahatan, maksiat, atau keburukan, baru dicatat sebagai dosa. Hanya niat saja, niat jahat tidak dicatat sebagai dosa, namun apabila sudah dilakukan, akan dicatat sebagai dosa. Begitupun sebaliknya ya, apabila seseorang memiliki niat yang baik, niat yang tulus, membantu sesama, membahagiakan saudara atau temannya, maka niat tersebut akan dicatat sebagai pahala. Dan jika dilakukan, telah diaplikasikan, maka perbuatan tadi akan dilipat gandakan. Itu merupakan keadilan Allah yang disertai dengan maha kasih sayangnya. Dan juga semua keadilan Allah ini terwujud dalam semua manusia ini diukur berdasarkan pahalanya ya, atau ketakwaannya kepada Allah. Tidak serta-merta orang tersebut misalkan memiliki jabatan yang tinggi di sebuah negara, maka orang tersebut dekat dengan Allah. Tidak. Karena Allah tidak melihat hartanya, tidak melihat rupanya. Yang Allah lihat adalah ketakwaannya atau ibadahnya kepada Allah seperti apa. Itu adalah keadilan. Jadi semua orang, semua makhluk, tepatnya manusia, memiliki potensi yang sama di hadapan Allah ya. Potensi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dia memiliki kekayaan ataupun tidak, maupun dia memiliki suatu jabatan yang tinggi ataupun tidak, di hadapan Allah semua sama. Itu adalah definisi mengenai keadilan dari Allah. Dan di sini Bapak akan membacakan sebuah ayat yang menjelaskan bahwa sifat Allah al-adil ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Subhanallah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, menyuruh kamu bil 'adli, berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat kebajikan. Jadi pada surat An-Nahl ayat 90 ini sudah jelas bahwa Allah menyuruh kita semanusia agar berlaku adil ya. Implikasinya atau penghayatannya mengenai sifat al-adil ini akan kita bahas next ya, selanjutnya. Ini kita hanya mengenalkan saja, Bapak mengenalkan saja mengenai sifat-sifat Allah, salah satunya yakni al-adil. Seperti itu mengenai kurang lebih al-adil dan ayat-ayat yang berhubungan dengan al-adil ini. Selanjutnya yakni al-akhir. Al-akhir sama ya seperti al-adil yang kita kenal, pada bahasa Indonesia juga ada al-akhir juga sama ya, yang berarti maha akhir. Artinya bahwa Allah adalah zat yang maha kekal. Karena ya misalkan akhir bagi kita itu bukan akhir bagi Allah. Karena akhir bagi Allah tidak ada ujung dan tidak ada batas. Misalkan setelah semua makhluk musnah, Allah akan tetap ada ya, dan tidak akan mengalami kemusnahan, kerusakan, dan lain-lain. Berbeda dengan kita ya, yang akan mengalami punah, misalkan kalau Allah menghendaki, atau musnah. Setiap makhluk juga ya memiliki akhir, itu pasti memiliki akhir. Makhluk mau itu manusia,
mau itu berbentuk misalkan hewan dan lain-lain ya akan memiliki mati, akan ada akhirnya. Belum tentu dan belum tentu itu berlaku kepada Allah yang maha memiliki atau menciptakan makhluknya. Jadi Allah ini, zat Allah ini adalah zat yang tidak memiliki akhir, atau Allah ini maha kekal ya, dengan segala pengetahuannya. Kita sebagai makhluknya memiliki akhir, sedangkan Allah tidak. Nah, itu adalah sedikit mengenai al-akhir. Yang selanjutnya yakni ada tugas untuk mempertajam wawasan kita mengenai pengenalan Asmaul Husna ini. Silahkan, tugas ada di video ini, ada 5 esai yang kalian boleh mengetik atau menulis dengan tangan ya, dalam selembar kertas jawabannya, dan jawaban tersebut dikirimkan melalui Google Classroom. Kalau misalkan kalian ketik, kalian save, simpan, dan dikirimkan filenya tersebut pada Google Classroom. Jika kalian menulis dengan tangan, maka kalian tulis jawabannya pada secari kertas, lalu kalian fotokan dan kirimkan pada Google Classroom. Apabila kalian misalkan kesusahan pada Google Classroom, mengirimkannya pada Google Classroom, kalian boleh WhatsApp, hubungi Bapak dengan nomor yang tertera pada layar ya, pada video ini, dengan menyebutkan nama dulu dan kelas apa. Nah, jawaban ini paling lambat dikumpulkan hari Ahad ya, tanggal 20 September 2020. Dan juga kalian jangan lupa mengisikan absen yang tertera pada link Google Docs yang telah Bapak sediakan, sama ya linknya dengan minggu yang lalu. Dan tetap jaga kesehatannya dan patuhi semua protokol kesehatan yang berlaku, misalkan tidak keluar rumah apabila tidak mendesak. Dan juga sebagai pengimplementasian kita terhadap ketakwaan kita terhadap Allah, di dalam waktu yang senggang ini kita sedianya membaca tadarus, membaca Al-Quran, dan berdoa agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Tidak kita saja ya, guru-guru kita semua, saudara-saudara kita, ibu bapak kita, semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin kita juga ya. Nah, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.